Ya. Siap. Bu Resi mengajar apa, Bu Resi? Mata kuliah apa? Pembiayaan pendidikan, Bu. Oh, mata kuliah pembiayaan. Di semester berapa tuh, Bu? Semester 5. Oke. Bu Resi, tadi beberapa pertanyaan dari Prof. Ansar itu menyasar tentang kegiatan penelitian ya dan pengembangan dosen. Mungkin saya lebih ke pembelajarannya ya, ke pembelajarannya atau kegiatan-kegiatan praktik ya. Biasanya Bu Resi kalau mengajarkan tentang mata kuliah pembiayaan pendidikan itu eh, apa ya, ke mahasiswa ada dibarengi dengan apa metode-metode apa saja yang biasanya Bu Resi pakai gunakan? Eh, Kami adakan tanya jawab, Hmm, kemudian mahasiswa membuat tugas makalah, kemudian dipresentasikan. oke. Bu Resi sudah berapa tahun mengajar di Manado, di Yayan Manado? Kurang lebih 4 tahun, Bu. Oh, 4 tahun. Ya, 4 tahun berarti tahun 2018 2018. ya. 2018 ya. Berarti waktu kita apa itu annual conference yang PPMPI, Bu Resi belum gabung ya? Belum, Bu. Oh, belum gabung Ya, ya. Oke, Ibu dari mana? Dari asal S2-nya dulu, S3, S2, S3 sekarang Bu Resi? baru S2, Bu. S2 di MPI UIN Raden Intan Lampung. Wah, jauh ya. Dari Manado, tapi orang Manado asli, Bu. Bukan, Bu. Merantau Oh, Ibu. Oh, rantau dari mana? Dari Lampung. dari Lampung. Oh, bisa-bisa nih pindah balik lagi ke Lampung ya. Insya Allah. Mau ditinggalkan nanti ya Manado. Ibu jadi PA nggak, Bu? Iya, Bu. Jadi penasihat akademik. Iya, Itu di semester berapa, Bu? Ibu menjadi PA, penasihat akademik di... di semester 1, Hmm? semester 3 sama semester ya 1 dan 3. Banyak ya. Berapa itu mahasiswa PA-nya, Bu? Kurang lebih 7 orang total. Oh, 7 orang. Ya, Oke, 7 orang. Oh, 7 orang. 7 mahasiswa 7 orang. Berarti 3 yang semester apa itu? Semester 1. yang semester 1. Hmm? Maaf, Bu, semester 1 ada 5 orang, kemudian Hmm? semester 3 5 orang. Ya. Itu tiap tahun berganti enggak, Bu? Tiap semester ya, berganti enggak mahasiswa PA-nya? Berganti, Bu. Oh, Jadi yang berganti. yang sudah semester 7 kan Heeh. sudah menyusun skripsi, kemudian mereka selesai diganti dengan yang semester mahasiswa Oh, kami. oh, begitu maksudnya. Jadi Ibu mengikuti mulai dari semester 1 sampai ke mereka menyusun ya, menyusun skripsi ya, Bu. Iya, Bu. Bu Resi biasanya ketemu dengan mahasiswa PA-nya itu pada saat kapan, Bu? Untuk urusan apa? Gimana, Bu? Kalau bertemu dengan, maksudnya ada enggak jadwal konsultasi dengan PA-nya? Dengan anak bimbingannya? Oh, ada, Bu. Heeh. Biasanya mahasiswa mengirim Heeh. WA, nanti kami atur waktu, membuat jadwal pertemuan. Oh, begitu. Biasanya untuk urusan apa, Bu, mereka bikin jadwal? Biasanya untuk konsultasi mata kuliah, Hmm. kemudian konsultasi yang semester lanjut, biasanya konsultasi Hmm. untuk judul skripsi Hmm. dan Oke. tugas skripsi, Bu.
Oke, baik. Tendiknya tadi sudah ya? Sudah diwawancara tendiknya? Belum, Bu. Oh, belum. Iya. Wah, ini bagiannya Prof. Ansar ini yang tendik ya. Terakhir Bu Sinta ya, Bu Sinta. Bu Sinta ngajar apa Bu Sinta? Mata kuliah apa Bu Sinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, saya Sinta Nento, dosen Prodi MPI. Mata kuliahnya apa Bu Sinta? Kuliah pada saat ini semester ganjil itu ada pengantar manajemen pendidikan Islam, sistem informasi, kemudian Oke. Oke, baik. Ibu sudah tersertifikasi? ya alhamdulillah sudah sertifikasi. Sudah berapa tahun Bu mengajar di MPI Yayan Manado? Saya masuk IM Manado itu akhir 2009. Oh iya, 2009 ya. Sudah lumayan lama ya. Lebih 10 tahun ya Bu Sinta ya. Iya. Ya. Nah, selama di Yayan Manado, Ibu biasanya melakukan kegiatan penelitian itu apa melalui ikut sama grup atau sendiri Bu biasanya? Saya penelitian ikut mahasiswa, terus ada Ibu yang ikut mahasiswa atau mahasiswa ikut sama Ibu? mengikutkan mahasiswa yang saya mengikutkan mahasiswa. Oke, baik. Terus Kemudian, ada riset grup enggak Bu? Ada grupnya dosen? Ada enggak grup grup penelitian begitu? Sesama orang-orang manajemen pendidikan Islam, misalnya ada tema sendiri atau ada konsorsium kah atau apa untuk penelitian, ada enggak Bu? Riset grupnya, kelompok periset gitu. kelompok riset grup ini insya Allah masih ada Prof, sudah kami pikirkan untuk itu, ada. Jadi untuk Sudah pikirkan atau sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Ibu siapa saja anggota grupnya? Dosen-dosen MPI, grup MPI yang lolos dalam penelitian dan itu dimasukkan ke grup kitab Dimas. Jadi informasi berkenaan dengan penelitian kami itu diinformasikan di grup kitab Dimas, begitu. Ibu pernah enggak lihat roadmap penelitiannya Prodi? Sudah pernah lihat tidak roadmap penelitiannya Prodi? Untuk roadmap-nya pengembangan kapasitas dosen itu terpusat di LP2M, Bunda. Oh ya, enggak ada ya roadmap penelitiannya Prodi? Ada. Ada. Pernah. Ibu sudah pernah lihat? Ya, itu sudah. Pernah. Dan ada berapa jenis tema penelitian yang dikembangkan di roadmap? Punya saya maksudnya, Bung. Atau bagaimana? Kan yang Prodi punya. Pengembangan penelitiannya Prodi itu ada berapa tema yang di roadmap-nya? Untuk jurnal Prodi sendiri itu ada jurnal keprodian tentang manajemen pendidikan. Jadi dosen-dosen MPI itu memasukkan artikel penelitian atau tulisan mereka di jurnal manajemen pendidikan di Kaprodi. Baik Bu Sinta. Bu Sinta ini ada membimbing skripsi juga nggak? Ya Bunda, ada. Alhamdulillah. Ada berapa orang yang Ibu bimbing? Untuk semester ini ada hampir 5 orang ya yang sudah terselesaikan pas wisuda kemarin. Alhamdulillah juga ada 3 orang
yang bimbingan saya. Hmm. Bun. Biasanya berapa kali mereka bimbingan baru seminar proposal? Kalau untuk proposal? Itu 10 sampai 12 kali saya intensitas untuk Bimbingan? Iya. Proposal, khusus proposal saja? Proposal itu 4 kali. Untuk awal proposal itu 4 kali. 4 kali, Afwan. Saya kira 12 kali baru proposal ya, kasihan ya. Untuk proposal. Oke. Biasanya apa Bu materi bimbingannya? Ya, untuk bimbingan proposal itu berkenaan dengan judul ya. Judul, terus permasalahan yang mereka ingin angkat itu seperti apa, terus metodologi penelitian itu yang ingin mereka gunakan itu apa, apakah kuantitatif ataukah kualitatif, terus berkenaan dengan rumusan masalah yang menjadi pokok. Ibu biasanya ada berapa orang membimbingnya? Pembimbing skripsi ada berapa orang? Maksudnya saya selaku pembimbing? Enggak, satu orang mahasiswa biasanya dibimbing oleh berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang, oke. Ada pembimbing 1, pembimbing 2 begitu ya Bu ya? Iya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke. Kalau lamanya, rata-rata lamanya mereka menyelesaikan skripsi, biasanya berapa lama itu Bu? Dari proposal, sudah seminar proposal sampai ke skripsi biasanya rata-rata yang Ibu bimbing berapa lama itu Bu? Ada enggak ya sampai 1 tahun? Oh, enggak ada. Alhamdulillah enggak untuk mahasiswa. Oh, enggak ada. 1 semester 6 pada 6 bulan saja. Oh ya, cepat ya? Ya, karena mahasiswa itu kita push ya Bun untuk penyelesaian. Jadi saya sangat cerewet di dalam grup WA. Jadi bagaimana untuk mempush up mereka supaya segera selesai seperti itu. Itu saya lihat kemarin ada ruangan sidang ya, sidang munakasya ya. Ya, benar. Itu sidangnya dalam bentuk seperti itu ya, sidang gitu ya. Sidang munakasya karena itu adalah akhir dari sidang. Jadi memang seperti itu karena agak sedikit. Berapa kali mereka ujian Bu? Ujian proposal, terus apa lagi? Ujian proposal, seminar hasil, kemudian terus ada. Oh, ada lagi ujian tutup. Iya. Jadi ruangan yang kemarin itu yang kayak persidangan itu di apa dia? Di pada saat apa? Ujian tutup atau semuanya? Oh ya, tutup ya. Oke, baik. Bu, kalau diminta untuk memberi saran ke prodi apa yang Ibu mau sarankan? Ya, untuk sarannya karena seperti wawancara pertama adalah bagaimana mempercepat guru besar. Kami berharap dari prodi sendiri ada tim percepatan guru besar sehingga kami yang masih on proses itu bisa ada termotivasi mempunyai untuk mempercepat guru besar demi kemajuan prodi. Oke, baik. Itu ya. Baik, makasih Bu Sinta. Terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih kembali. Oke, kita lanjut. Tadi Bu Resi hilang ya tadi ya. Ya. Ke Tendik ya. Ke Tendik dulu. Siap Bu. Mana Tendiknya? Propansar. belum. Propansar masih menerima tamu, iya. Oke, mana Tendiknya? Ada, ini di Tendik ada yang 6 orang, ada yang 7, yang mana yang benar ya? Yang 6, 7. 7 ya yang benar ya. Kalau di DKPS-nya kan 6. Ya. Tapi di LAD tambah 1. Itu yang benarnya 7 atau 6 ya? 6 ya Pak? Izin Bu, mau dijelaskan sedikit. Iya, silakan Pak. Izin Bu, di LKPS-nya memang 6, tapi semalam sudah kami perbaiki itu 7 Bu. Di 7. Oke, baik. Ini sudah ada Prof Ansar. Silakan Prof, dilanjut ke Tendik Prof. Ya, belum dimulai ya?
Tendiknya belum selesai dosen tadi, Prof. Saya melanjutkan yang dosen tadi, 2 orang sudah selesai. Tendik ada berapa orang yang hadir? Tendik, ya. Tendik ada sudah berapa di, orang? di link Zoom kita, Prof, ada Nova. Coba Tendik, coba perkenalkan dulu nama Tendik. Nova, silakan. Ya, Nova, siapa? Pak Irfandi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Ya, Pak, saya siapa? Nova Alam, saya Kasubag OKPP YAI Manado, Kepegawaian. Subak, Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan di Biro AUAK YAI Manado. iya. Siapa lagi? Bu Anis. Ya, saya Anis Fitri Hatim, Pranata Humas. Ya, tahu Mas. Anis Fitri Hatim, Pranata Humas ahli pertama. Siapa lagi? Ya Pak, Irfandi Mokogita di Pranata Komputer kali pertama. Irfandi Mokoginta. Oke, siapa lagi? Bu Ramsia. Iya. Langsung bicara dulu. Saya Pak. Siapa saya? Des Hendra. Siapa? Des Hendra. Hendra ya? Saya Faris ahli muda. Ramzi. Ya, siapa lagi? Terakhir Pak Wira Dharma. Pak Wira. Dharma Kusrat, Prof. Kasubag Keuangan dan Pegawaian di Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, Prof. FTIK YAI Manado. Keuangan ya. Oke, baik, sudah ya. Oke. Saya ke Pak Novel atau Bu Novel ini? Bapak ya? Bapak. Ya, saya ganteng begini baru dulu. Kalau Pak Novel ini sejak kapan dia di IAIN ini? Saya Tahun berapa? CPNS di tahun 2005, Pak. Oh, sudah lama ya? 2005. Cukup lama, Pak. 18 tahun saya. Ya? 18 tahun, Pak. 18 tahun. Iya, 18 tahun. Sekarang kalau Pak Nova ini sudah golongan berapa sekarang? Alhamdulillah Ada pangkatnya. 3C saya. Oh, Ya, kalau pangkatnya kan setiap 4 tahun atau berapa ada 2 tahun? betul. Tapi saya waktu itu masuknya golongan 2, Pak. Oh, golongan 2. Ya. Golongan 2. Pak Nova sekarang sebagai Kasubag apa? Kepala Subbagian Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan. Tapi sejak penyusunan peraturan, Pak. Tapi sejak ini perubahan ini penyederhanaan birokrasi jadi Permenpan 6 tahun 2022, saya sudah menjadi asisten analis SDM aparatur muda. Oh, ya kan sekarang ada arsiparis apa ya? Betul. Kami kena dampak ini, Pak, penyederhanaan birokrasi, Pak. Iya, begitu ya. Tapi kalau Pak Novel ini ada ruang khusus ya? Kami di kepegawaian ada kami, Pak. Kami di kepegawaian ada. Ada ruangan kali berapa kalau bisa diperkirakan? Cukup besar, Pak ya. Sekitar 8 kali 10. 8 kali 10 ya? Ya. Kira-kira, Pak ya, kira-kira. Satu unit ya, 8 kali 10. Berapa orang di situ, Pak? Kami 5 orang, Pak.
orang ya. 5 orang di sebabnya ya di situ ya. Iya. Tidak ada yang lain. Saya, Pak. Saya. Walaupun dia disebut lagi ke Subak. Iya. Kami itu ya. Orang. Kalau di yang itu fasilitas apa saja yang dimiliki? Alhamdulillah Pak, cukup lengkap ya. Selain yang terutama akses internet ada lancar, Internet ada ya. alhamdulillah. Ruangan cukup ya, ruangan ber-AC dan cukup ini juga sunyi, nggak ribet. Iya. Layak, Pak, Kalau layak, sangat layak. kalau apalagi yang lain ada laptop. Oh ya, masing kami di setiap pegawai ada PC, tapi untuk saya pakai laptop. Ya. Ya, jadi masing-masing ini ada di situ Ada. ya. Ya. Iya. Iya. Jadi fasilitasnya cukup bagus ya, ber-AC. Bagus, Ya, sangat baik. Ya, sangat bagus ya. Iya. Kemudian juga internet tidak cari ini ya. Alhamdulillah lancar Pak, sangat lancar di kami ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau ada masalah kami bisa ganti dengan data kami juga. Jadi sebenarnya internet nggak ada masalah. Ya, berapa kekuatan internet Secara pasti saya nggak tahu, saya nggak pernah itu secara ini. Tapi sangat lancar sih Pak, nggak ada masalah. Oke. Ya. Kalau di ruangnya Bapak itu aplikasi apa saja yang digunakan? Khusus untuk kami di kepegawaian ada beberapa aplikasi. Kalau untuk aplikasi penyusunan kebutuhan ASN itu kami pakai aplikasi informasi, di mana aplikasi ini buatan dari Menpan. Terus kami juga punya aplikasi Simpek. Simpek ini dari Kementerian Agama untuk mendata. Ya. Apalagi? Terus kami punya aplikasi SAPK BKN untuk penyusunan untuk pengusulan kenaikan pangkat. Kami juga punya aplikasi SIPAK, Sistem Informasi Perhitung Angka Kredit untuk kenaikan jabatan fungsional untuk dosen, baik itu yang lektor kepala dan profesor, baik juga yang untuk di Kementerian Agama maupun di Dikti, Pak. Ini masing-masing aplikasi ini ada anunya ya, yang apa istilahnya? Operatornya ada, ya. Operatornya ada, Pak. Ya, tapi di situ kan cuma 5 orang ya? Ya. 5 orang. Kan tidak selalu dipakai, Pak. Jadi trafiknya nggak terlalu sibuk. Begitu. Iya. Ya. Iya. Kemudian masalah ini kenaikan pangkat ini. Kenapa saya lihat itu? Ya, saya lihat indikasinya bahwa kenaikan pangkat untuk dosen-dosen di sana itu kurang lancar ya. Nah, ya karena sampai sekarang ini seperti tadi Pak siapa itu Pak Latif, Pak ya sudah 2013 sudah doktor, tapi sampai sekarang kenapa belum jadi guru besar itu? Padahal dibutuhkan sekali. Ya. Secara teknis sih Pak, kalau di kami di kepegawaian, kami kan mulai secara teknis Pak ya. Ya teknis. Tapi kalau datanya itu kan dari dosen masing-masing. Ya, kami yang mengolah datanya ini. Jadi ketika datanya cukup, misalnya angka kreditnya mencukupi, kami langsung proses. Tapi kalau angka kreditnya belum cukup, ya kami belum bisa proses. Tapi kami mengadakan asistensi Pak. Jadi kami sering membantu dosen-dosen ketika menyusun dupaknya. Jadi yang masalah itu hanya datanya aja. Ya, pernah Bapak mengirimkan surat ya bahwa Bapak seharusnya sudah naik ke guru besar dengan ini pernah ya? Pernah ada surat seperti itu? Pernah Pak, tapi di kami ini di kepegawaian sistemnya data yang masuk, jadi kapan saja data masuk itu kami langsung proses. Jadi tergantung dosennya. Ketika mereka merasa cukup angka kreditnya, mereka bisa langsung mengusulkan. Jadi begitu ya? Ya. Ada semacam, saya kira ada asistensi. Ya, ketika penyusunan Pak. Jadi mereka kadang ketika ada
yang sedikit bermasalah di aplikasi misalnya, kami lakukan asistensi. Kalau biasanya ada beberapa dosen yang terlambat naik pangkat, ada ya? Nah, mungkin 3 sudah 5 tahun dia naik ada ya? Ada Pak, ada. Ya. Kalau yang tidak naik pangkat katakan terlambat sekali, apakah diberikan apa surat teguran atau surat peringatan atau apa istilahnya? Ada ya? Secara regulasi kami nggak punya untuk ini Pak, surat teguran seperti itu. Jadi kami hanya menyampaikan bahwasanya kami ada data, ada beberapa dosen yang ternyata lebih dari 5 tahun belum naik pangkat, jadi kami langsung hubungi, bahwasanya beliau itu bisa mengusulkan dengan syarat angka kredit itu mencukupi. Iya, kan seharusnya dibuat laporan ya, laporan ke dekan. Pak dekan ini seharusnya ini naik pangkat ini, tapi sampai sekarang belum naik pangkat. Ya, berdasarkan laporan dari Bapak, informasi dari Bapak, ya dekan bisa memberi peringatan, kan begitu ya? Oh iya Pak, iya. Belum dilakukan itu ya, belum? Secara tertulis belum Pak, lisan iya. Oh belum. Ya. Tapi dari hati ke hati ada ya, dan doa. yang masyarakat Pak data Pak, jadi misalnya apabila mereka tidak mencukupi itu yang jadi masalah sebetulnya. Oke. Terakhir Pak ya, Pak Noval, apa saran Bapak ya, dalam rangka perbaikan pelayanan prima ya di IAIN Manado, apa sarannya pada mungkin pimpinan, kepada dekan, kepada rektor ya, apa sarannya gitu untuk perbaikan? Oh iya, bagi kami Pak untuk pelayanan kepegawaian sejauh ini untuk fasilitas sih kami sudah mencukupi. Nah, hanya saja untuk untuk mempercepat kenaikan pangkat, terutama yang fungsional dosen ini yang terutama ke dosennya masing-masing Pak, karena sejauh pengamatan kami dosen ini terlambat naik pangkat karena penelitiannya yang kurang. Iya, kurang, dan kadang juga kurang ini apa ini namanya, saya lupa. Pokoknya angka kreditnya yang kurang. Iya. Nah, sebetulnya kok penelitian itu kan kecil angka kreditnya ya. Iya. Yang besar kreditnya itu kalau sudah masuk di jurnal. Betul Pak. Ya, di jurnal. Kalau sudah masuk jurnal itu apakah ya tergantung juga apa internasional ya, bereputasi atau apa ya. Kan itu anehnya. Kalau di sana tidak ada semacam anu ya, apa istilahnya ya, anggaran khusus itu untuk dosen-dosen yang akan menulis di katakan jurnal internasional, di Scopus, tidak ada support begitu ya, setahu Pak Noval. Kalau mungkin di LP2M mungkin Pak ya, kalau di kepegawaian kami tidak tidak ada singgungan dengan itu Pak. Jadi kami hanya teknis penyusunan pangkat. Ya. Oh begitu ya. Iya. Tapi kalau ini ada anunya semacam apa ya, rencana kegiatannya ya, ada di bagian Bapak, ada rencana kegiatan atau apa istilahnya sana ya? Kalau kami sih ini Pak, kalau kami pertama untuk pengusulan kenaikan ada SOP, tapi kalau untuk rencana ke depan itu kami lebih ke sosialisasi penyusunan angka kredit. Oh begitu ya, ada dibuat secara tertulis itu ya, rencana kegiatan. Ada. Oke, terima kasih Pak Noval ya. Saya Pak, terima kasih Prof. Semoga sukses ya. Iya. Oke, yang lain apa lagi? Ibu apa? Anis. Mana? Anis. Anis Pak, saya Pak. Oh, Anis ya. Oke. Iya. Saya sebagai humas ya. Iya Pak. Humas. Tugasnya humas itu apa? Ya, melakukan pelayanan kehumasan, informasi dan kehumasan di lembaga Pak.
Oh, di lembaga. Khusus untuk fakultas tarbiyah ya. Secara umum sih Pak. Serum ya. Biasanya kalau Kahumas ini diberi fasilitas apa saja yang dari Ada Jadi, kamera, bisa kamera. juga dengan laptop karena saya kan sering rilis berita gitu Pak. Dan juga Ya, sering ya. desain player Jadi dan sering kamera menjawab pertanyaan juga dari mahasiswa ya Pak. kamera ya itu modalnya ya. Ya kamera itu yang paling penting Pak karena mau mendokumentasikan kegiatan atau seremonial yang dilakukan oleh lembaga. Kalau laptop disiapkan juga atau pribadi? Laptop sudah alhamdulillah baru dikasih MacBook Pak Oh, dari aduh, kantor. luar biasa. Itu. Jadi alhamdulillah memang fasilitasnya ditunjang sekali sama lembaga. Jadi mempermudah pekerjaan saya sebagai peranata hukum. Ya, tapi kenapa beritanya Yai Manado kurang sekali itu kalau tidak pakai MacBook baru beritanya Yai Manado itu sangat kurang itu. Alhamdulillah selalu terupdate rutin Pak. Setiap habis kegiatan beberapa jam kemudian langsung rilis berita di web, di IG, di Facebook, kadang juga di TikTok. Berarti ada TikToknya ya? Ada Pak. Bisa diputarkan salah satu TikTok tuh. Bisa diperlihatkan salah satu TikTok ya. TikTok tunggu ya Pak ya. Iya. Hanya pakai HP. Tunggu Pak. Oke. Ya, Atau nanti ya. ya, Nanti dikirim secara khusus sama saya TikToknya. oh siap Pak. Ya. Siap. Sebagai Kahumas ini latar belakang pendidikannya apa Ibu? Ini sudah S1 Saya sekarang apa latar belakang pendidikannya? S1 baru lulus S2 tahun lalu Pak, tapi Ya. pas pengangkatan masih pakai ijazah 1 pendidikan bahasa Arab. Oh, S2-nya apa? Pendidikan bahasa Arab. S2-nya PAI, Oh, ya, pendidikan tidak linear. linear itu. Nah, pendidikan toh. Ya, tapi pas Pendidikan bahasa pengangkatan Arab kan satu sih Pak, S2-nya belum. Ya Pak? enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya, bahasa. Iya. Kalau Ibu Anis ya, Ibu Anis ya siapa? Anies. Diterhatin tapi bukan Anies Baswedan, Pak. Oh, aduh, ya, itu saya baru mau bilang itu. Karena mirip-mirip sedikit ini Baswedan. Aku pendukungnya Anies Baswedan ini. Iya Pak, iya Kang. Iya Pak. Oh, Enggak, Pak. bagus kalau begitu. Ya. Ya. Sebagai humas ini kan banyak sekali ya. Humas ini kan banyak sekali tugasnya ya. Iya, Pak. Kadang sebagai protokoler, dampingi pimpinan. Ya, pokoknya banyak, Pak. Jawab pertanyaan mahasiswa atau netizen di media sosial. Iya. Bagaimana pernah diberikan pelatihan khusus yang difasilitasi oleh Yaya Manado? Pernah ya? Pernah mengikuti pendidikan khusus Ya, kehumasan? sering dikasih surat tugas untuk BIMTEK. Sering itu Anies ikut BIMTEK, desain grafis, MC, public speaking. Dan tiap Jumat itu Pak saya rutin ikut SHK, Sharing Humas Kemenak yang dilaksanakan oleh Itjen Kemenak secara Zoom. Oh, bagus. Disupport oleh fakultas itu ya. Ada dananya khusus itu ya. Dikasih dana ya. Ya. Karena via Zoom sih Pak, biasanya surat tugasnya yang dikeluarkan. Tetapi kan biar via Zoom kan butuh dana juga kan? Ya, kan? Ya diganti penggantian ini Pak, pulsa atau data. Oh gitu. Ya, sekarang sudah PNS ya sekarang. Ya, sudah Pak. Tahun lalu CPNS 2021, 2022 ini 100% PNS. Kemudian SK fungsionalnya baru keluar 1 Oktober. Tapi
pernah kayak Ibu Anis ini katakanlah mengeluh sama pimpinan atau apa, curhat kepada pimpinan tentang tugas-tugasnya, pernah ya? Kalau curhat ya pernah, namanya orang curhat. Kalau mengeluh ya namanya, meskipun mengeluh tetap namanya juga tanggung jawab saya. Iya, iya. Artinya ada Tapi alhamdulillah ada yang membantu sih Pak, ada tenaga honorer juga di lembaga. Pernah ada keinginan Ibu Anis ini yang tidak bisa dipenuhi oleh fakultas ya? Pernah ada keinginan untuk Sementara ini belum sih Pak, karena saya juga masih baru di lembaga. Biasanya orang baru itu banyak maunya. Begitu. Enggak ya Pak, belum Pak. Kan biasanya kalau humas yang ideal itu kan banyak ini Pak, begini. Pernah seperti itu supaya lebih bagus ini, pernah ya? Ya pasti ada Pak, kayak saya pengennya itu ada ini podcast gitu loh Pak, podcast belum ada. Itu apa? Podcast Ya Pak. Ruang podcast gitu loh Pak. Oh iya, ruang-ruang khusus itu ya untuk studio ya, begitu. Belum ada itu. Kayak ngundang siapa gitu. Biar taruh di YouTube. Belum pernah sampaikan ke pimpinan. Belum Pak. Bukan. Masih berarti mau. Bukan pimpinan yang salah kalau itu, berarti Ibu Anis yang harus jadi kalau itu harus buat semacam proposal ya. Iya Pak, jangan masih di depan insyaallah. Kamu supaya meyakinkan pimpinan, ya kan? Iya Pak. Daripada hanya mengeluh ini tidak ada, ya harus begitu. Ya Pak. Karena humas itu sangat penting dalam rangka ya pencitraan ya Manado, ya kan? Dan citra yang baik bagi lembaga. Iya. Ya, tapi kalau menurut humas di sana ini, kalau Yayasan Manado persaingannya masih rendah ya di sana kan? Persaing enggak juga sih Pak. Ya, katakanlah ini MPI. Ya, MPI ini bersaing dengan apa? Dia ada di Manado ya? Ada di Unima, Negeri Manado. Ada. Ya, jurusan administrasi apa pendidikan ya? Iya ada, di Unima ada Pak. Ada ya? Itu kan ya butuh humas itu sebetulnya menjelaskan apa keunggulan dari MPI Yayasan Manado kan? Manado dibandingkan dengan ya humas. Terakhir, apa kira-kira sarannya ya? Saran untuk memperbaiki tugas-tugas ya, meningkatkan tugas-tugas kehumasan ya sesuai tupoksinya, apa kira-kira yang perlu yang Bu Anis sarankan? Ini Pak, untuk sarannya agar lebih dilengkapi lagi fasilitas humas seperti tadi podcast, bisa juga drone yang terbang itu Pak, biar enak pas kita mau live streaming. Mau apa lagi? Sudah sih itu saja Pak. Pak, ada suaranya Bapak di mute. Menelpon. Suaranya Pak, Bapak di mute. Iya Pak. Sudah kedengaran toh? Ya, sudah kedengaran ya. Apa sarannya? Ulang lagi. Sarannya tadi Pak, lebih dilengkapi lagi fasilitasnya. Seperti itu studio kata saya untuk podcast, wawancara dengan orang-orang yang menarik. Kemudian drone yang bisa terbang itu Pak. Oh ya, ini yang terbang-terbang toh, meliput itu. Daripada ini drone-nya. Iya, apalagi? Sama kalau bisa sih sekarang kan kalau kerja bawa laptop tuh kan ribet Pak.
Bisa juga dilengkapi dengan iPhone biar kerjanya Iya. cepat gitu. Langsung rilis berita di tempat. Apa namanya? iPhone ya? iPhone, Pak. Nah, iya, iya, yang kecil-kecil itu ya? Iya, Pak, biar langsung rilis berita di tempat. Soalnya HP saya sudah tidak mampu. Oh iya. Apalagi? Sudah, Pak, cuma itu. Kalau kamera sudah ada. Ya, Laptop juga. kameranya. Atau kameranya ini kalau sudah ketinggalan, bisa lagi kan kameranya supaya lebih Nah, canggih. kebetulan dulu, Pak, baru beli. Oh, baru Sudah beli. di-update kameranya. Ya memang bagus tuh drone itu ya, yang terbang-terbang ini memfoto ya. Iya, sangat Iya, karena menunjang. kalau Jadi dia mau foto, terus sudah pernah diusulkan ke Pak eh, ke masih tahun depan. Dekan. Cuma mengeluh sama pimpinan Oh? sih belum saya ajukan gitu. Sama atasan langsung sih Pak, belum sama yang di atas sekali belum. Oh iya iya. Kalau di atas sekali itu kan tinggal doa. Kan? Ya, di atas sekali itu. Masih berdoa ya. Di atas sekali. Tapi pada kesimpulannya bahwa sebagai orang yang bergerak di kehumasan dengan pelayan-pelayan pimpinan itu memuaskan atau apa? Ada sedikitannya, ya? Apakah Anda cukup Alhamdulillah, puas ya? saya enjoy sekali, sangat memuaskan di sini Pak. Orangnya humble, pimpinan juga enak, tidak menganggap saya, oh saya pimpinan, kamu enggak. Orang humble juga pimpinannya tuh nyaman, cuman tidak rewel. Enak dah pokoknya. Takut kalau diberitakan itu. Humas ini ada kerjasama dengan RRI, TVRI begitu ya? Ada dengan Tribun Manado dan apa? Jadi ada di situ memang ada apa namanya kolomnya ya di Tribun Manado itu. Ada kolom. Ada kolom. Ada kolom ada khusus. gitu. Belum ada kolom. Ya, maksudnya di portal YIN Manado terkait langsung gitu Pak? Iya, ada judul khusus itu apa yang membuat berita-berita di portalnya langsung terkait dengan Tribun gitu ya, Pak. Seperti kalau di Gorontalo UNG ada itu di Harian Gorontalo, ada UMGO, ada Universitas Gorontalo di ya. Oh belum. Oh belum Pak. Tolong diusulkan itu supaya orang bisa membaca itu ya. Ya. Iya. Nah, kemudian juga ada program-program khusus barangkali di TVRI. Ya, iya. Kalau TVRI ya. sudah banyak sih yang rektor juga sering ikut siaran juga di TVRI, dosen-dosen di YIN Manado juga sering di TVRI juga. Oke, terima kasih Bu Anis ya. Sama-sama Pak. Iya. Oke. Pak Anis. iPhone nanti Pak Dekan dulu ya. Oh iya. Pak siapa Irfandi ya? Siapa? Atau mungkin ya. dilanjut dengan Bu Ramzia Pak, dengan Bu Anis. Pak Desendra. Bu siapa? Bu Ramzia di samping Bu Anis tadi. Dengar si Paris Pak. Ibu Siti. Halo Ibu Siti. Ibu Ramzia Prof. Izin. Boleh Bu, kita pinjam. Ibu Siti. Halo. Siti. Halo, Bu Ramzia Pak. Bu Duha di asesor 1. Ya, Bu Ramzia Oli. Ya. Boleh masih. Ya. Gimana Prof? Ibu Ramzia Oli ya. Ini ke Oli ini berarti orang Gorontalo ini. Kalau ada Oli. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Ya. Oli yang di UNG. Ya. Kenapa? Oli yang di UNG. Iya. Oke. Ramzia ya. Ya, Bu Ramzia ini sudah PNS atau SPNS? Oh, sudah. PNS. Sudah Pak. PNS 13 tahun Pak. 13 tahun yang lalu. Iya. Angka celaka itu 13 tahun itu. 13 itu. Nah? 13 tahun. Nggak usah bilang 13 tahun.
hampir 14. Oh, 14. Kalau 13 Iya. itu angka celaka ya. Angka celaka. Oh iya. Iya, tapi dalam Islam Pak enggak ada angka 13 kalian celaka. Oh begitu ya. Iya Pak. Tapi kan ada orang memahami begitu ya, 13. Makanya saya tidak pernah sebut 13. Jadi, Iya Pak. ya. Hampir 14. No? Hampir Iya, Pak. 14 tapi 13. Hampir 14. Itu tinggal bahasannya ya. Iya Pak. Ibu Ramzia Oli ini S1-nya apa? Sudah S1 toh? Iya Pak. Studi apa? S1 Fakultas Syariah Pak. Gelarnya waktu itu SAG. Syariah ya? S2, Iya. S2 sudah? Belum Pak. S2? Belum. Belum. Ya, Iya. selanjutnya S2. Iya Pak, insya Ya, Allah. kalau mau S2M manajemen pendidikan di 2NG ada akreditasinya Oh, iya. unggul. Oh iya. Unggul. Ya, di 2NG itu program studi administrasi pendidikan S2 itu akreditasinya unggul ya. Oh. Jadi kalau mau kuliah di UNG itu bagus karena unggul juga. Ya. Iya. Oke ya. Ya. Di mana Ibu Ramzia ini? Ditendik ke bagian apa? Arsiparis Pak. Saya Arsiparis. Arsiparis. Arsiparis ini apa tugas pokoknya Arsiparis ini? Menyimpan-nyimpan. Banyak Pak. Banyak. Apa itu yang banyak? Melakukan penataan dan penyimpanan arsip, memberikan layanan dan penggunaan arsip statis, melakukan penataan dan penyimpanan arsip terjadi. Arsiparis ini karena banyak tadi data yang saya tanya arsipnya tidak kurang. Gimana itu? Hah? Oh, data apa Pak? Ya. Data-data. Saya lupa lah. Saya lupa. Oh, udah dihubungi tadi bahwa ini butuh ini. Ya. Oh, ada Ya. Pak. Arsiparis ini manual atau sudah apa namanya? Sudah menggunakan IT? Dua Pak, kami lakukan dua, yang manual dan pakai aplikasi. Aplikasi apa namanya? AMS Pak. Aplikasi manajemen surat. Oh, AMS ya. Iya. Ini aplikasi khusus untuk di sana atau untuk Semua, Pak. ini? Oh, semua ya. Semua. Iya, semua kami Oh, simpan semua. dalam AMS. Diinput di situ. Nah, tapi ini tidak ditulis-tulis ini di borang ini bahwa ada aplikasi AMS ini untuk data-data. Oh, mereka Iya kan? mungkin lupa. Atau ibu kurang berperan dalam penyusunan bora yang memberi data. Atau tidak diminta datanya, tidak diminta data ya? Ada Pak. Oh, ada ya? Dan Iya. diberikan ya? Diberikan. Iya Pak, ada. Tahun hampir 14 tahun ya. Jadi sekarang golongannya golongan berapa sekarang pangkatnya? 3C Pak. 3C itu termasuk lambat atau cepat itu kalau 3C? Normal atau apa? Ya? Lambat sedikit. Kenapa sampai lambat? Karena ini Pak, waktu pengalihan ke Arsiparis, sebenarnya saya bisa ke 3D, tapi karena SK-nya datang, jadi tertunda sedikit. Kalau SK 3D itu dari mana? Dari Kemenak Pusat atau masih bisa Nah, di kalau IAIN? Pusat Pak. Oh, pusat ya, tapi pengusulannya dari sana ya, Iya, dari kampus IAIN. kampus. Apa biasa kendalanya kalau mau mengusulkan itu? Kendala yang dihadapi. Oh, kendala yang dihadapi Pak.
Kami kan Pak ini menyusun pak. Pak ya, kan tiada Iya. akademia toh? Pak. Gimana Pak? Iya. Pak itu pak ya? Iya. Iya. Pak itu susah juga menyusunnya itu ya? Susah menyusunnya. Tidak juga Pak. Oke juga ya. Oke. Iya. Kalau di masa dalam pelaksanaan tugas apa saja yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik? Oh, yang pertama Pak, fasilitasi. Ya, fasilitas apa? Ruang arsip. Ruang arsip. Ya, ibu itu bekerja di, ada ruangan khusus atau bergabung di tempat lain? Ada ruang khususnya? Ada Pak, ruangan khusus. Ruang khusus sendiri atau menyendiri? Dengan ini Pak, dibantu oleh tenaga kontrak. Oh, dibantu tenaga kontrak. Biasanya itu tenaga kontrak lebih disiplin, lebih berkinerja itu tenaga kontrak dibanding dengan yang sudah PNS. Tidak begitu ya? Iya Pak. Iya, lebih rajin biasa. Lebih rajin tenaga kontrak dibanding yang tidak kontrak kan? Oh tidak Pak, saya lebih rajin. Tidak Pak, kami berdua rajin Pak. Saling bekerja sama. Pengalaman saya itu kalau tenaga kontrak itu kalau diminta tolong cepat, tapi kalau sudah PNS ya sudah, apalagi kalau sudah kepala lektor kepala angin istilahnya, kepala angin, gitu. Ya, kalau sudah guru besar itu sudah kepala batu itu katanya. Ya. Oke, iya. Iya. Ya begitu ya. Nah. Ruang khusus itu apa-apa? Ruang khusus itu apa-apa yang dibutuhkan? Ruang khususnya itu. Oh biasa Pak, lemari. Lemari, ada lemari di ruangannya ya? Ada Pak. Berapa lemari? Banyak ya, arsip-arsip ya? Iya Pak, banyak. Apa lagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan Pak, apa? Tempat arsip ini namanya apa aja namanya? Saya lupa itu namanya. Tempat file. Tempat file. Iya. Itu belum ada ya sekarang tempat filenya itu? Ada Pak, tapi kurang. Kurang ya? Sudah pernah mengusulkan ke pimpinan? Sudah Pak. Ya? Sudah. Apa jawabannya? Tidak direspon? Direspon Pak, cuma lagi menunggu. Oh, lagi menunggu. Ya. Iya. Ada respon ya? Ada Pak, ada respon. Kalau ada permintaan yang tidak direspon, apa tindakan Ibu Anu biasa? Sabar Pak. Sabar. Oh, sabar. Menyuruti lagi Pak, menyuruti lagi. Ya? Menyuruti lagi. Saya kira buat pito pimpinan ini usul-usulkan, itu sabar kan? Iya Pak. Sabar, kemudian menyurati lagi Pak. Kelihatan Ibu Ramsi ini bukan orang penyabar ini saya lihat ini Bu. bukan orang penyabar saya lihat kalau saya lihat Ibu Ramsi. Bukan orang Gorontalo. Ya? Saya mau ke orang Gorontalo, orang muka penyabar. Ya? Jadi ya, bukan saya orang penyabar ini, orang pito-pito ini suka pito-pito. Suka tuh pito-pito. Ya, tidak Pak. Saya sudah tanya tadi sama Pak Dekan, bila itu Ibu Anu yang. Oke ya, Mas ya. Ya, itu Pak file apa lagi? Laptop ada ya, dikasih laptop?
atau Iya, Pak. komputer HP? Ya, Komputer, scan Pak, ditambah mungkin scan ditambah. belum ada ruang scan-nya di kantornya. Ada Pak. Nah, tapi kurang ya. Iya, kurang. Biasanya harus kalau dipakai banyak sering Hand. apa dulu error. Iya. Tapi sudah tidak harus di-update itu ya. Yes. Iya Pak. Apalagi tidak butuh kamera. Selfie. Oh tidak Pak. Selfie. Tidak Pak. Apalagi di situ ada internet ya. Ada Pak. Internet. Bagaimana? Loading atau ya pasti tidak loading ya? Iya Pak, stabil. Stabil. Walaupun biasa susah dibuka ya. Alhamdulillah stabil Pak. Alhamdulillah stabil. Iya. Kalau mau percaya saja karena tidak kelihatan ya. Oke. Bagaimana? Pernah Anda dalam hal pelayanan pimpinan atau pelayanan yang lainnya, pengurusan pangkat dalam pelayanan kesehatan, bagaimana? Apa cukup baik atau kurang memuaskan? Bagaimana? Menurut iya. Baik Pak. Hah? Malah sangat memuaskan. Memuaskan. Baik Pak. Tapi kenapa suka Iya, sangat memuaskan. kenapa suka Bapak itu kalau memuaskan? Oh, kenapa? Saya dapat petugas. Saya dapat petugas. Oh gitu. Tidak. Cuma saya salah tafsir itu gitu ya. Iya. Terakhir, apa saran Anda ya untuk memperbaiki ya, lebih meningkatkan tugas Ibu supaya Oh iya. apa sarannya? Yang pertama Pak, sebaiknya sebelum kasih masuk surat Pak, harus dilengkapi dulu. Karena ada beberapa surat yang belum lengkap. Iya, Yang kedua Pak, perlu ditegur. iya Pak. Yang kedua Kedua Pak, apa? saya mau pengadaan record center. Pengadaan Record center Pak, pusat arsip. rekor ya, jadi rekor ini perekam ya, center ya. Iya. Iya. Apalagi? Penambahan itu no Pak, penambahan lemari dan rak-rak. Penambahan atau modern? Penambahan atau pemoderan? Ya, supaya modern itu lemarinya. Masih lemari tua atau lemari baru itu? Yang sampai lemari yang lama-lama itu, yang kayu ini. Lemari besi Pak, lemari besi. Lemari besi yang sudah bagus ya. Iya. Iya Pak. Jadi perlu ditambah ya. Apalagi? Iya Pak, perlu ditambah. Sementara itu Pak. Sementara itu ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Ya. Ibu Ramzia Oli. Iya. Ibu Ramzia. Ibu Siti sudah bergabung, Bu Siti? Iya, Prof. Sudah, Prof. Siapa lagi ini, Tendik? Pak Desendra, Prof. Ya. Oh iya, nanti bagiannya Ibu Siti itu. Siti kan sudah. Iya. Satu orang atau dua orang lagi Bu Siti? Sudah. Oh iya, iya. Jadi. Iya. Oke, silakan. Baik. Jangan terlalu lama, Bu. Baik, kita cepat istirahat untuk selesaikan ini ya. Baik, Prof. Baik. Silakan mana Pak? Assalamualaikum Pak. Saya lanjut ya ke Pak Desendra ya. Ya Bun. Ya, Pak Desendra lagi di mana ini? Maaf Bun, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Di kantor jangan sampai nanti di kendaraan, lebih saya turun aja dulu Bun. Oke, baik. Bapak tugasnya apa Pak?
Saya di TIPD, Bunda. Apa itu TIPD? Bagian teknologi informasi dan pangkalan data. Oh, teknologi informasi dan pangkalan data ya. Baik. Itu di fakultas atau di universitas, Rektorat, di institut? Rektorat. Hah? Institut, rektorat. Di institut, oke. Bapak jadi ketuanya atau jadi apanya di sana? Ya. Ketua TIPD-nya atau Ya, saya sebagai ketuanya. ketuanya ya? Apa ya? Bapak sudah ASN ya? Sudah tetap ya? Alhamdulillah sudah, Bunda. Baik. Bisa dijelaskan Pak apa saja yang masuk dalam ruang lingkup kerjanya Pak Desendra? Jadi ruang lingkup kami ini adalah menginformasikan data-data yang baik itu data kemahasiswaan, data yang utama adalah data kemahasiswaan, terus data-data tentang prodi-prodi dan juga aplikasi-aplikasi yang digunakan di IAIN Manado, yakni Siakat dan juga Siska, iya Siska, nama layanan-layanan internet dan aplikasi-aplikasi bantu untuk perpustakaan, LPM dan lain-lain, Bunda. Itu TIPD itu berada di bawah Warek 2, langsung Warek 2 ya. Biro ini ya, biro akademik atau langsung dari Warek 2? Dari Warek 2, Bunda. Oh, langsung Warek 2 ya. Nah, untuk di prodi ada enggak apa itu yang membantu Bapak untuk biasanya kan kalau dari tingkat di institut itu ada organisasinya, tapi di tingkat prodi ada perpanjangan tangan gitu. Ada orang yang disiapkan di prodis. Oh, karena kami ini di IAIN masih bergelut sendiri, Bunda. Jadi kami yang handle semua yang ada di bagian prodi-prodi. Karena kami ada tim TIPD juga. Kami ada berempat di TIPD. Kami handle semua untuk sampai ke fakultas. Semua kami yang handle. Rektorat sama fakultas. Oke, baik. Aplikasi yang digunakan saat ini apa, Pak? Untuk di untuk kemahasiswaan yang tadi Ibu bilang, Siska. Ya, itu menggunakan apa? Teknologi apa dia? Itu kami menggunakan vendor pihak ketiga, Bunda, web aplikasi untuk pelayanan ke mahasiswa. Terus terhubung ke ini enggak langsung atau menggunakan feeder dulu? Ada langsung ke Forlab? Ada lewat feeder, Bunda, untuk ke Forlab. Oke. Nah, selama ini ada tidak masalah terhubung langsung ke Forlab? Alhamdulillah lancar, cuma kemarin ada masalah yang kemarin pergantian aplikasi sistem, tapi sudah mulai berangsur pulih. Yang kemarin memang ada sedikit masalah, tapi sekarang sudah mulai berangsur pemulihan aplikasi dan sudah mulai lancar, Bunda. Bisa, ini karena Bapak masih di jalan ya, saya sebenarnya mau melihat fitur-fitur yang ada pada aplikasi itu.